Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kedua nikmat itu kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melanjutkan agenda kegiatan kita, di mana acara tahdzib ini ada paling tidak ada 6 materi ya yang harus tersampaikan. 4 materi telah kita lalui, jadi tinggal 2 materi, insyaallah, materi kekhalifahan dan amwal fil Islam. Ya, karena waktu yang membatasi kita sehingga ya seberapapun yang hadir, waktunya sudah sampai, kita mulai saja. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah. Materi kali ini adalah tentang kekhalifahan. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya khalifah. Ya. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan kita uraikan. Ya. Paling tidak ini ada 12 poin. Nah, yang pertama pengertian. Ya. Pengertian. Karena materi ini adalah pengulangan sebenarnya, maka tidak semata saya menjelaskan, tapi sharing. Nah, apa yang kita pahami dari kata khalifah ini? Ya. Ada yang bisa bantu? Apa yang antum bisa pahami dari ungkapan kata khalifah ini? Pemimpin. Ya. Pemimpin. Ya, apalagi? Imam. Lagi lagi petugas. Lagi ya, pengganti. Apa lagi? Tadi saya share di kemas'ulan ya tentang uraian ini. Ya, jadi khalifah banyak pengertiannya. Cuma ada yang populer. Ya. Nama untuk jabatan sebagai pemimpin dalam Islam. Ya, jadi atau pemimpin tertinggi di dalam struktur
kepemimpinan Islam, ya, atau ya namanya pemimpin, ya, imam, bahasa Arabnya al-imamul uzma, pemimpin yang tertinggi, pucuk pimpinan, ya, pucuk pimpinan. Kalau di sini ada sistem, ya dalam sistem Islam itu maksudnya kepemimpinan dalam sistem Islam, ya. Atau ada kata pengganti, ya. Jadi sebenarnya bahwa di dalam ajaran Islam ini manusia akan melaksanakan aturan Allah, ya. Maka khalifah ini adalah wakil Allah di bumi untuk menerapkan aturannya, ya. Jadi wakil Allah, ya. Maka dia mengatasnamakan Allah, ya, aturan Allah yang dilaksanakan, ya. Jadi kepemimpinan dalam sistem Islam, kepemimpinan tertinggi dalam sistem Islam, itu namanya khalifah, iya. Ada juga namanya pengganti, yaitu pengganti Allah, iya. Pengganti Allah untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi ini, ya. Jadi itu diantara pengertiannya, ya. Jadi kalau orang bicara khalifah itu mesti larinya ke ini sistem, ya. Sistem itu adalah namanya rangkaian, ya. Jadi, ya. Begitu misalnya, ya. Nah, ini jaringan. Maka khalifah itu adalah, ya, di sini khalifah itu adalah pemimpin tertinggi dalam sistem, ya, tatanan, ya. Kalau ditanya kata khalifah ini, bentuk kata itu mufrad atau apa jamak? Tunggal apa? Tunggal. Ya. Jadi menuju kepada satu, ya, kata khalifah itu. Ya. Kalau ditanyakan ada huruf ta-nya, biasanya itu kalau dalam bahasa Arab ada ta, itu menunjukkan wanita. Misalnya muslimatun, apakah kata ini sama dengan itu? Muslimatun. Disebutkan di dalam pembahasan ini dikatakan bahwa ta ini bukan sebagai tanda kewanitaan, ya, sama dengan kata mu'jizatun. Mu'jizatun ini ada kata tanya, bukan menunjukkan dia adalah jenis wanita. Mu'jizatun itu apa namanya? Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Suatu kejadian yang luar biasa, ya. Jadi bukan biasa. Ada juga yang menyamakan ini baqaratun. Baqaratun. Apa artinya baqaratun? Umumnya mengatakan sapi betina, tapi menurut Sya'rawi bukan sapi betina. Kita bisa telusuri pembahasan uraiannya itu dalam Al-Quran. Beberapa kali umat Nabi Musa itu bertanya, sapi seperti apa? Setelah dijelaskan, sapi tidak tua, tidak muda. Seperti apa warnanya? Tidak kuning, ya yang kekuning-kuningan.
Coba jelaskan, masih samar bagi saya. Sapi yang tidak pernah dipakai membajak, tidak pernah dipakai ngangkut air. Wah, ada tak sapi seperti itu? Jadi sapi luar biasa. Maksudnya itu, tun itu menunjukkan sapi luar biasa. Maka begitu juga kata mukjizatun adalah peristiwa yang luar biasa. Nah, maka kata khilafah itu adalah kepemimpinan yang tidak biasa, maksudnya putu pimpinan yang tidak sama dengan yang lainnya. Jadi maksud tanya di situ, maknanya itu lil mubalaghah, untuk kehebatan maksudnya. Ya, tidak biasa. Nah, gitu. Itu kata itu. Ya. Jadi khalifah adalah nama untuk satu jabatan dalam struktur kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ya. Jadi pemimpin. Kemudian itu yang pertama pengertian, yang kedua dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Kalau kita berbicara dasar hukum dalam Islam ini, ya ada beberapa. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan. Nah, yang keempat kias. Kias itu mempersamakan sesuatu. Ya. Dan ini biasanya masih ada kebawaannya. Nah, kita berbicara dasar hukum berdasarkan yang pertama tadi. Apa dah dasar hukumnya? Kekhalifahan ini dalam Quran surah 2 ayat 30. Ya. Coba tolong dibaca. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi kata-kata khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah, berkata kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah. Ya, khalifah. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud khalifah? Manusia. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Iya. Nabi Adam ini manusia ya, Nabi Adam manusia yang pertama. Kalau kita lihat di sini pernyataan ini Allah katakan belum ada manusia itu. Baru mau. Iya. Jadi Allah menyampaikan rencananya kepada malaikat. Iya. Kita ketahui bahwa malaikat itu ditugaskan oleh Allah di bumi, di langit. Nah, ini Allah berbicara di bumi. Allah akan menjadikan di bumi. Ya.
kita ketahui bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Dia telah menciptakan malaikat, Dia telah menciptakan jin. Ya. Dari mana diketahui bahwa Allah sebelum menciptakan manusia Dia menciptakan jin? Dalam surah 56 ayat 51, ya. Dalam surah 51 ayat 56 yang populer kita sebut baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah menyebutkan jin dulu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Jadi sebelum menciptakan manusia, Allah telah menciptakan jin. Nah, ada yang mengatakan bahwa malaikat melihat perilaku jin ini, sehingga dia sempat mempertanyakan, apakah khalifah yang ingin Allah ciptakan ini tidak seperti jin? Maksudnya membuat pertumpahan darah. Ya, kita tidak membahas bagaimananya itu. Yang jelas bahwa Allah punya rencana, yaitu membuat khalifah. Siapa khalifah itu? Ya, manusia itu sendiri. Yaitu ada yang mengatakan pada saat itu ya Nabi Adam, ya, bapak kita Abul Bashar. Ya. Beberapa ayat lain dalam surah 35. Surah 35 ayat 39. Nah. Haikal, ambil Quran Haikal. Ya. Coba dilihat surah 3. Tolong dibaca. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Subhanallah. Ya. Wallazi ja'alakum, ya, ada di situ ja'alakum. Ja'alakum, ya. Ya. Wallazi ja'alakum khalaifa. Nah, kalau tadi ini, kalau yang di atas inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kalau yang di atas ini khalifah, kalau yang di bawah khalaifah. Khalaifah ini bentuknya jamak. Nah, jadi ya bukan satu. Ya khalifah ya. Ya. Jadi khalifah ini adalah kumpulan. Ya, kumpulan banyak. Allah, ya. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Jadi Allah menunjuk manusia ini menjadi perpanjangan tangannya, ya, di muka bumi. Ya. Mengapa manusia? Ya. Kenapa tidak kepada yang lain? Ya. Dalam surah 33 ya. Ila 72.
Ya. Coba. Dilihat surah 33 ayat 72. Ketemu? Coba baca Hekal. Sesungguhnya kami dalam mengucapkan amanah pada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan menghilangkannya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya. Jadi sebenarnya Allah sudah sodorkan kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi makhluk-makhluk yang lain itu angkat tangan dan diterimalah oleh manusia. Nah, jadi ini adalah amanah, ya, amanah, ya, kepercayaan, ya, kepercayaan, ya. Jadi ini tadi dasar hukumnya bahwa berbicara kekhalifahan ini ada dalam Al-Quran, ya. Maka dari dasar ini Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar wajibnya ada khalifah. Ya. Itu. Kemudian ya, kalau kembali tadi itu Qur'annya. Nah, hadisnya apa? Hadisnya ada hadis yang Allah katakan, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Ya. Aku perintahkan kepadamu 5 perkara, yang 5 perkara itu diperintahkan kepadaku. Ya. Ya. Jadi ada 5 hal yang Nabi perintahkan kepada kita, di mana 5 hal itu juga sudah diperintahkan kepadanya. Jadi istilahnya kewajiban bersama, kewajiban bersambung. Ya. Yang pertama bil jamaah. Ya. Jadi bil jamaah. Apa maksudnya bil jamaah? Nah, kembali lagi nanti ini. Bil jamaah itu, maka khalifah ini adalah wujud jamaah umat Islam. Jadi kekhalifahannya adalah wujud jamaahnya umat Islam setelah masa kenabian. Ya. Di hadis lain, ya. Jadi atau ya jadi hadisnya itu, ini bahasa Indonesianya, aku perintahkan kepadamu, kata Nabi, 5 perkara. Yang 5 itu telah diperintahkan, telah Allah perintahkan kepada aku. Yang pertama bil jamaati. Ya. Yang kedua bis sam'i. Kemudian bis sam'i wat ta'ati. Ya.
Bisama'i wa ta'ati wal apa? Wal hijrati. Ya. Wal jihadi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh ya. Bil jamaati was-sam'i. Ini as-sam'i. Ya, bis-sam'i was-sam'i. Mendengar. Mendengar. Wa ta'ati taat. Wal hijrati hijrah. Wal jihadi jihad. Jadi ini wujudnya itu adalah kehalifahan setelah masa kenabian. Ya. Nah, terus hadis ini kita hubungkan dengan hadis yang lain, ya, di mana Nabi mengatakan 5 fase, ya, 5 fase. Yang pertama Nabi katakan takunu, ya, takunu, ya, takunun nubuwatu, an-nubuwatu fikum, ya, masya Allah ayyakuna summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Nah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ala minhajin nubuwah. Kemudian summa yakunu mulkan adon, ya, summa yakunu mulkan, ya, jabriyatan. Summa anunya itu urutannya summa yakunu apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Ala minhajin nubuwah. Nah, summa sakata. Jadi di hadis ini menunjukkan bahwa ada 5 fase juga ini. Yang pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, ya, kelima. Yang pertama akan terjadi masa kenabian, ya, takunun nubuwatukum masya Allah antakuna, sesuai dengan kehendak Allah. Summa yarfa'uha idza sya'a yarfa, kemudian Allah angkat masa itu, ya. Summa takunu khilafat al-minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu kekhalifahan atas sistem kenabian. Ya. Summa yarfa'uha idza sya'a yarfa, kemudian Allah angkat, ya. Kemudian ada mulkan adhan, ya, kerajaan yang memaksa. Kemudian Allah angkat, ya, apabila Allah mengangkatnya, menghendakinya. Idza sya'a yarfa, ya. Summa mulkan jabriyah, kemudian kerajaan yang memaksa. Kemudian summa takunu khilafat ala minhajin nubuwah. Jadi di sini ada 2 kata, 2 kali disebutkan khilafah ala minhajin nubuwah. Ada 2 khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kemudian di sini juga ada kata mulkan adhan, ada mulkan jabriyah. Nah, jadi ini maksudnya bahwa masa ini juga menggunakan kata khilafah walaupun sesungguhnya
sistem yang digunakan itu tidak penuh. Tidak penuh. Nah, ini juga menandakan bahwa masa Islam ini, masa kepemimpinan Islam naik turun. Iya. Jadi ada mulkan adaya, naik turun. Ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa dikaji dari hadis ini, ya, yaitu tadi bahwa dengan hadis ini sesungguhnya orang sudah paham bahwa Islam itu punya kepemimpinan tersendiri. Ya, dia tidak akan menamakan kepemimpinan itu dengan nama yang lain. Jadi tetap dia menggunakan khalifah, walaupun dalam pelaksanaannya itu tidak, sehingga ada adon, ada jaberiyah. Ya, tapi masih orang mengenal itu adalah khalifah. Ya. Ya. Nah, kenapa? Ya, kalau bukan kekhalifahan berarti di sistem kepemimpinan di luar Islam. Ya, jadi di dalam sistem inilah dulu umat Islam hidup. Ya, dari masa ke masa, dan kita bisa lihat dari sejarahnya ada berapa khalifah kemarin ini? Ada 104. Ya. Kalau yang 4 ini Khulafaur Rasyidin, berarti 100 ini di luar Khulafaur Rasyidin itu. Dan ada khalifah-khalifah yang hebat di masa Mulkan Ad dan Mulkan Jabriyah ini. Iya. Dalam Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah itu, yang orang mengatakan wah ini baru khalifah karena begitu konsistennya dalam mengamalkan ajaran itu. Misalnya Harun ar-Rasyid. Kemudian siapa lagi khalifah yang lain itu? Harun ar-Rasyid, yang ke ini Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sampai-sampai di masanya ini orang tidak menemukan siapa yang harus dikasih, atau ya tidak ada yang mau menerima zakat saking jayanya umat pada saat itu. Ya. Ya, jadi hadis ini menjadi dasar yang kedua. Kalau tadi ini ayat, nah ini hadisnya. Ya, hadisnya. Jadi tadi dasarnya kita bicara khilafah ini ada Quran, ada hadis. Ya. Kemudian yang ketiga ijma. Ijma para sahabat, kesepakatan. Ya. Ternyata dalam sejarah, ya, bahwa begitu Nabi Muhammad SAW wafat, ya, jasad Nabi ini tidak langsung dimakamkan, tidak langsung dikuburkan. Ya. Mereka sibuk mencari penggantinya. Ya. Kenapa? Ya, karena sebahagian ini mengatakan bahwa ya Nabi tidak menunjuk siapa yang harus mengganti dia. Ya. Walaupun sebahagian ada yang mengatakan sebenarnya Nabi sudah memberi isyarat bahwa yang harus menggantikan beliau nanti adalah Abu Bakar. Terbukti beberapa kali Abu Bakar ini ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan beliau saat beliau berhalangan menjadi imam sholat. Iya. Sehingga sebahagiannya mengatakan
kalau saja Nabi mempercayai Abu Bakar sebagai pengganti dalam urusan agama, apalagi dalam urusan dunia kita. Ya, sehingga mereka mengatakan sebenarnya Abu Bakar ini sudah secara tersirat itu sudah ditunjuk oleh Nabi. Tetapi toh mereka ini tidak serta-merta seperti itu, sehingga masih dibutuhkan musyawarah di antara mereka. Nah, maka yang pertama sekali berupaya untuk mewujudkan kekhalifahan ini adalah orang Ansar itu sendiri, orang-orang Madinah. Sehingga orang-orang Madinah ini sudah ada calonnya yang mau diangkat. Saat itu calonnya itu saya lupa namanya, bin Ubadah siapa. Sedang sakit, ya demam. Nah, peristiwa pembicaraan mereka ini diketahui oleh Umar. Maka Umar melapor kepada Abu Bakar bahwa orang-orang Ansar ini sudah berkumpul untuk mengangkat khalifah sebagai pengganti Nabi. Maka Umar ngajak Abu Bakar, dan Abu Bakar mengajak seorang lagi. Ya, Sa'ad siapa itu namanya yang diajak oleh Abu Bakar, yang aslinya orang-orang Madinah juga. Nah, datanglah Abu Bakar, Umar, dan Sa'ad kalau tidak salah ini ke tempat itu, memberikan pandangan kepada orang-orang Ansar yang berkumpul ini. Ya. Kemudian Abu Bakar membacakan surah At-Taubah ayat 100. Apa bunyinya? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Kata Abu Bakar, Allah mendahulukan penyebutan muhajirin dan daripada ansar. Atas dasar itu kata Abu Bakar, sebaiknya yang menjadi khalifah itu dari orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Nah, maka dipeganglah tangannya Umar satu, dipeganglah Sa'id bin Ubadah itu, diangkat. Kemudian dia katakan, aku rela untuk kalian pilih salah seorang dari keduanya. Begitu dia lepas, tiba-tiba Abu Bakar ngambil tangannya Umar. Umar mengambil tangannya Abu Bakar. Dan dia mengatakan, bayatuka ala sam'i wa ta', saya berbaik kepadamu atau saya membaiatmu untuk saya dengar dan saya taati. Kemudian diikuti oleh yang lain. Akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Begitu kesepakatannya sahabat Ansar dan Muhajirin ini. Jadi itu dasar ketiga ya yang menjadikan khalifah. Dan setelah itu terus berlanjut kekhalifahan itu dari masa ke masa. Iya. Jadi itu tiga hal yang saya sempatkan ya angkat sebagai dasar hukum dari kekhalifahan ini. Jadi tadi sudah pengertian dasar hukum. Yang sekarang yang ketiga, apa tujuan dari adanya kekhalifahan ini? Apa tujuannya? Mengapa harus ada khalifah? Ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa maksudnya? Bahwa Allah punya aturan, dan aturan ini Allah percayakan kepada manusia yang sebagai aparatnya. Jadi
tujuannya adalah kekhalifahan ini agar aturan Allah bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi tujuannya kekhalifahan ini agar aturan Allah bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lihat tadi sahabat begitu Nabi wafat, mereka tidak memakamkan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada kepemimpinan saat itu, kosong. Nabi wafat dan belum ada yang ganti. Ya, jadi bukan mereka tidak tahu ngurusinya itu, tapi tidak ada kepemimpinan. Maka mereka menganggap bahwa kepemimpinan ini lebih penting daripada jasad Nabi. Ya. Sebahagian mengatakan kalau dibiarkan tanpa kepemimpinan, kemudian jasad Nabi ini diurusi, maka akan rebutan yang ngurusinya. Akan rebutan, akan kacau. Dan barangkali pemikiran ini bisa kita rasakan, atau umat Islam merasakan ketika tidak ada pemimpin umat Islam. Kacau, yang mana didahulukan. Iya. Salat Id sampai 2-3 hari berkali-kali karena tidak ada pemimpinnya atau terlalu banyak. Iya. Jadi kekhalifahan ini ya tujuannya agar hukum Allah ini bisa terlaksana. Sebagaimana juga dalam surah berapa itu Allah katakan kepada Nabi Daud, ya. Inni ja'iluhu, ya. Apa? Ya Daudah, wahai Daud. Jadi Allah memanggil Nabi Daud dan menjadikan Nabi Daud ini sebagai khalifah, agar litahkumah bainan nas, agar kamu menghukum melaksanakan aturan di antara manusia, ya. Jadi aturan Allah ini Allah percayakan kepada khalifah untuk dijalankan. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak ada khalifah, apa yang terjadi? Hukum-hukum Allah akan terbengkalai, tidak diperhatikan, tidak diamalkan. Ya, maka bisa dirasakan bahwa di dunia ini banyak ahli hukum, banyak ahli hukum Islam, hanya tidak teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam ini hanya menjadi pelajaran, hanya menjadi perbincangan, pembicaraan. Ya, siapa yang tidak tahu misalnya kalau orang berzina harus dirajam kalau penzinanya itu adalah laki-laki yang sudah kawin, wanita yang sudah bersuami kemudian berzina, hukumnya dirajam. Siapa yang tidak tahu itu? Pencuri kalau sampai nisabnya dipotong tangan, siapa yang tidak tahu? Ya, banyak yang tahu, tapi tidak ada kenyataan. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya khalifah. Jadi hukum-hukum Allah ini hanya menjadi pembicaraan saja. Begini hukumnya, begini hukumnya. Pelaksanaannya tidak ada. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Karena tidak ada khalifah. Ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa di mana-mana ya umat Islam ini tidak dipimpin oleh khalifah.
tapi dipimpin oleh kepala negara di suatu negara. Nah, umat Islam meminta kepada kepala negara itu untuk memberlakukan hukum Islam. Benar apa enggak? Ya, ini pemikiran yang kacau sebenarnya. Karena pemimpin negara itu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan hukum Allah, aturan Allah. Yang punya kewajiban itu adalah khalifah itu. Ya, yang punya kewajiban itu adalah khalifah itu. Maka kalau umat Islam yang tidak ngerti minta kepada presiden misalnya untuk melaksanakan aturan Allah, ya sama-sama tidak ngertinya. Presiden diminta untuk memberlakukan, kemudian umatnya, ya ini adalah kekacauan. Maka dengan demikian, ya kita harus pahami bahwa apabila aturan Allah ini ingin kita lakukan, tidak boleh tidak harus ada khalifah. Kalau nggak ada khalifah, hukum Allah ini hanya sekedar dibicarakan, ramai diseminarkan, ramai dipelajari, tapi tidak bisa diwujudkan dalam keseharian. Sampai-sampai khalifah mengatakan mestinya orang yang seperti itu, yang memberlakukan aturan selain aturan Allah, kalau salat jangan mengatakan Allahu Akbar. Ya, mestinya bagaimana? MPR, DPR, Akbar. Kenapa? Karena aturan MPR, DPR yang diberlakukan. Kalau mengatakan Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Hanya waktu salat saja. Begitu selesai salat, hukum Allah tidak laku. Ya, jadi tidak cocok, tidak konsisten. Saking anunya itu. Gemesnya mungkin khalifah melihat bahwa umat Islam ini, kenapa tidak mau punya khalifah? Kenapa tidak berkhalifah, berkhilafah? Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Tanpa kekhalifahan ini, ya potensi umat Islam digunakan oleh orang yang lain. Zakatnya tidak tersalur dalam sistem kekhalifahan, akhirnya digunakan oleh kepemimpinan yang lain yang tidak malu-malu ngurusi umat Islam. Misalnya ada bazis, ya padahal ya kalau persoalan hukum zakatnya dia mau urus, persoalan haji dia mau urus, tapi persoalan kepemimpinan Islam ini tidak mau. Jadi diambil yang ya begitu. Padahal sebenarnya kekhalifahan ini lebih menguntungkan juga. Iya. Jadi akhirnya ya dengan ketiadaan khalifah ini umat Islam banyak salah paham. Ya. Kenapa? Ya karena ya itu tadi. Aturan Islam yang mestinya dilaksanakan di dalam sistemnya, ya ini saya umpamakan ini. Ya. Nah, kemudian ini ada. Ini lapangan sepak bola. Ada aturannya sendiri. Ya. Di sini poli ada aturannya sendiri. Nah, umat Islam ini misalnya, mestinya bermainnya di sini untuk mengamalkan aturannya. Tetapi dia ke sini, ya, dia di sini mau mengamalkan aturan sini, bingung apa enggak? Sehingga banyak misalnya pertanyaan, bagaimana wanita menjadi pemimpin? Bertanya tentang hukum Islam, tapi dia tidak dalam sistem Islam, akan bingung.
Padahal kalau dalam sistem Islam kan sudah jelas, tidak perlu dipertanyakan, sudah jelas. Tapi karena dia tidak berada dalam arena ya kekhalifahan ini, akhirnya mempertanyakan. Ya, itu sebagai contoh. Ya. Dan banyak hal. Ya. Kemudian tadi sudah kita tujuan, ini singkat-singkat. Latar belakang perlunya didirikan kekhalifahan Islam. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kekhalifahan ini ya hilang sejak 1924. Nah, sampai ya 1997. Ya. Jadi ini dari 1924 ya sampai seberapa lama ini? 73 tahun. Sini ya. 73 ya? Nah. 73 tahun ini umat Islam tidak punya khalifah. Sehingga ya banyak ajaran Islam ini tidak bisa dilaksanakan secara sempurna. Maka ya umat Islam ini tidak henti-hentinya berupaya ya untuk mewujudkan kembali. Jadi sejak runtuhnya 1924 ini sebenarnya umat Islam itu telah berkali-kali berupaya. Kenapa? Ya karena tadi itu bahwa tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna kalau tidak ada khalifah. Maka dia berupaya. Ya, tetapi mereka yang berupaya ini berkeinginan supaya ini dengan suara bulat. Artinya semuanya sepakat. Wah, itu yang tidak bisa terwujud sepakat. Maka Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja ini tidak memulainya dengan kesepakatan. Karena kalau memulai seperti itu berarti gagal lagi. Kalau menunggu dari hasil kesepakatan. Nah, maka tidak. Nah, dari mana beliau memulainya? Beliau memulai atas dasar bahwa ya satu, jadi ini dihubungkan dengan surah 4 ayat 59. Dalam surah 4 ayat 59 ini Allah menyuruh kita taat kepada ulil amri. Ya. Dan ulil amri wujudnya itu adalah khalifah. Nah, begitu. Nah, kalau Allah nyuruh kita harus punya ulil amri kemudian enggak ada, apakah kita berani mengatakan kepada Allah, Allah suruh saya kepada sesuatu yang tidak ada? Ya. Jadi rasanya tidak mungkin kita jawab bahwa misalnya ini, kita disuruh makan tapi tidak ada yang mau dimakan. Ya. Kalau Allah menyuruh makan ya mesti ada yang bisa dimakan. Nah, sekarang kamu harus cari yang bisa dimakan itu. Ya. Nah, maka begitu. Kalau kita disuruh taat kepada ulil amri, ya harus ada ulil amri itu. Kalau tidak kita temukan, ya harus berupaya. Atas dasar itu, ya atas dasar itu maka beliau mengatakan
Ya, kalau semua orang belum mau, biarlah saya sendiri. Saking perhatian beliau untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi harus ada ulil amri. Ya. Nah, maka itu yang melatar belakangi beliau. Ya. Karena kalau tidak ada, terus tidak ada, maka ya, apa alasan kita kepada Allah nantinya? Ya. Apa alasan kita kepada Allah kalau itu kita biarkan terus enggak ada? Ya. Ya. Jadi itu yang melatar belakangi. Dan sekali lagi bahwa sejak runtuhnya ini, ya, sampai sebelum diumumkannya ini, bahkan sampai sekarang ini masih orang berupaya untuk mengajukan kekhalifahan itu. Termasuk siapa yang getol ini mengangkat kekhalifahan. Hizbut Tahrir, HT, kalau di Indonesia HTI, Hizbut Tahrir. Tahun berapa ini muncul? 1953. Nah, sekarang pertanyaan, sudah adakah khalifahnya? Belum. Ya. Nah, ini perlu juga nanti kita, apa bedanya dengan kekhalifahan yang diumumkan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja ini? Ya. Ya. Jadi itu tadi yang keempat, latar belakang, ya. Artinya tidak bisa kita melaksanakan aturan Allah secara sempurna kalau tidak ada khalifah, maka harus ada. Ya. Singkatnya itu. Kemudian yang kelima, khilafah sebagai fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Nah, jadi kalau di sini ada dua itu di belakang pintu itu, kemudian sana itu urutan khalifah dari masa ke masa. Iya. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada faktanya, dia tidak tahu sejarah. Jadi khalifahnya saja ada 104 yang pernah ada ini. Maka Abdul Qadir Hasan Baraja sekarang ini yang ke 105. Ya. Jadi fakta sejarah. Ya. Tidak tahu sekarang ini di sekolah masih dipelajari nggak sejarah Islam? Kalau dulu dipelajari Khalifah ini Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, iya. Ada namanya sejarah Islam, itu kekhalifahan terus yang dipelajari. Ya. Saya setelah bergabung di kekhalifahan ini, suatu saat saya ke Sulawesi ke guru sejarah Islam saya. Saya kasih tahu, saya sudah berada dalam kekhalifahan ini. Ini bukan sekedar sejarah, tapi ini kenyataan yang harus kita buktikan. Iya. Ya, sedikit saya mau ungkap lagi At-Taubah 100 ini. Di dalam At-Taubah 100 ini ada dikatakan, ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Itu satu generasi. Yaitu generasi yang pernah hidup bersama dengan Nabi, dipimpin oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka dipimpin oleh khalifah. Ya. Dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa yang tidak tahu tentang keberadaan khalifah ini? Semuanya pada tahu. Nah, lanjutan dari ayat itu mengatakan, walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum, dan orang
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka itu? As-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu. Allah reda kepada mereka. Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah. Jadi ibaratnya itu tangan bersambut. Allah reda kepada mereka dan mereka reda. Siapa yang Allah reda itu? Ada dua tadi. As-sabiqunal awwalun dari Muhajirin dan Ansar, dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti as-sabiqunal awwalun. Jadi berdasarkan ayat ini, kajian kita ini mestinya as-sabiqunal awwalun itu Muhajirin dan Ansar. Bagaimana hidup mereka sehingga Allah ridha kepadanya. Maka di mana-mana orang ini ingin seperti as-sabiqunal awwalun Muhajirin dan Ansar. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan lain-lain sebagainya. Hanya yang kurang bahkan tidak dibicarakan persatuan mereka. Padahal kenyataan membuktikan bahwa setelah Nabi wafat mereka dipimpin oleh khalifah. Ini kenyataan yang mereka tahu. Tapi ini tidak diangkat. Bahkan mereka mengatakan itu sejarah tok. Padahal ayat dengan jelas mengatakan walladzina tabauhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, maka inilah mungkin nanti sebagai modal untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa perlu kita pertanyakan pada diri kita, apakah saya ini termasuk orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan baik? Kalau ternyata bahwa mereka dipimpin oleh khalifah setelah Nabi wafat, kemudian saya tidak punya khalifah, ya, maka kalau dia jujur nanti dia akan mengatakan saya harus punya khalifah sebagai wujud daripada mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan baik. Ya. Jadi bukan salatnya saja, puasanya saja, zakatnya, hajinya yang mau diikuti, termasuk bentuk persatuannya, bentuk kepemimpinan yang mereka ikuti. Ya. Kemudian poin yang kelima, ya, isyarat Nabi tentang khalifah dan bentuknya. Nah, ini tadi hadis ini sudah mewakili ini. Jadi Nabi sudah memberikan isyarat bahwa ada 5 fase kepemimpinan dalam Islam. Ya. Setelah masa kenabian berakhir dengan berakhirnya Nabi Muhammad, ada khilafah alamin hajin nubuwah. Khilafah alamin hajin nubuwah ini, yang kedua ini, melanjutkan kejayaan yang diperoleh bersama dengan Nabi. Jadi, disinilah sebagian orang memandang bahwa yang dimaksud dengan khilafah alamin hajin nubuwah di sini seperti yang ada di sini, sehingga mengatakan khilafah baru bisa dikatakan khilafah kalau punya kekuasaan, karena dia melihat di sini khalifahan setelah Nabi wafat, khulafaur rasyidin punya kuasa. Iya, memang dia melanjutkan kekuasaan yang diperoleh bersama dengan Nabi. Sementara kita di sini, menurut kita yang sekarang ini ada di sini. Apa maksudnya? Khilafah alamin hajin nubuwah. Kita memulai kekhalifahan ini seperti Nabi memulai. Bagaimana Nabi memulai? Nabi memulai tidak punya kekuasaan, bahkan diusir-usir dari kampung halamannya, dari tanah kelahirannya. Ya, jadi inilah perbedaan yang mendasar. Kalau mereka memandang di sini, kita memandang di sini. Itu bedanya. Ya, maksud alamin hajin nubuwah di sini sebagaimana Nabi dulu memulainya. Ya. Itu penting dipahami itu.
Ya. Yang ketujuh, urgensi memahami periodisasi perjalanan khilafah. Ya. Jadi ini tadi Nabi mengatakan ada mulkan adhan, mulkan jabriyah, tapi sesungguhnya ini juga adalah kekhalifahan. Jadi ini sebagai wujud daripada naik turunnya, ya naik turunnya itu. Cuma sekali lagi bahwa mereka tidak mau mengatakan sistem kepemimpinan Islam itu kecuali dengan khalifah. Nah, maka walaupun khalifahnya itu tidak konsisten betul, ya karena kalau tidak nama itu berarti bukan sistem Islam. Nah, maka tetap saja. Maka Nabi sudah menggambarkan mulkan adhan. Nah, sebagian orang mengartikan penguasa sekarang ini yang tidak menggunakan aturan Allah, demokrasi ini, dia dianggap mulkan adhan. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Yang dimaksud oleh Nabi ini kepemimpinan Islam. Kalau yang sekarang ini bukan kepemimpinan Islam, walaupun orangnya orang Islam, bukan kepemimpinan Islam karena dia memimpin tidak dengan menggunakan aturan Islam. Iya. Dia memang Islam, tapi aturan yang dipakai bukan aturan Islam. Ya, maka kembali lagi kalau kita ini tidak hidup dalam kepemimpinan Islam, berarti hidup di luar kepemimpinan Islam. Ya. Maka tempat kita ini harus tahu betul, karena setiap orang ini nanti akan dipanggil dengan pemimpinnya. Nah, jangan sampai kita ini menamakan diri Islam tapi pemimpin kita bukan sistem Islam. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Dalam surah 17 ayat 71. Ya. Poin yang ke-8, memahami Islam tidak bisa lepas dari perjuangan para khalifah. Ya. Memahami Islam tidak bisa lepas dari perjuangan para khalifah. Ya. Sehubungan dengan tema ini, kita coba lihat dalam surah 16 ayat 36. Ya. (16 36) coba dibaca. Ya. Ketemu Pak Erwin. Hmm. (16 36) Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembah Allah dan kamilah ta'bud. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang menyusahkan Rasul.
Ya. Yauma nad'u wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Ya. Sungguh, ya betul-betul. Ya. Kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Jadi kalau ada umat, ya, harus ada rasul. Ya. Ada utusan. Ya. Ada utusan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Berapa rasul yang kita ketahui? Orang mengetahui ada 25. Sebenarnya ini yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang tidak dikisahkan. Ada hadis, dalam hadis disebutkan ada 315 kalau tidak salah. Ada 315 rasul itu yang tidak dikisahkan. Rasul, ya, rasul atau bahasa rasul atau biasa dia katakan nabi. Nabi. Nabi itu pembawa berita. Berita yang datangnya dari Allah. Rasul itu utusan yang membawa berita. Ya. Nabi dikatakan nabi, naba. Pembawa berita, berita gaib. Berita yang tidak mampu kita cerna ya. Nah, Nabi ini di dalam hadis dikatakan sebenarnya ada 124.000. Loh, kok banyak? Ya. Kalau tidak ada Rasul, Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali dengan mengutus nabi. Karena bagaimana kita tahu, ya, maunya Allah, ya, kan ini Allah yang mengutus, ya. Ya. Bagaimana kita tahu maunya Allah kalau tidak ada Rasul? Sementara Allah tidak berbicara langsung kepada seorang. Jadi begitu pentingnya ada Rasul supaya kita tahu maunya Allah. Maka tidak mungkin ada umat tanpa Rasul, tanpa Nabi, tanpa pemberitahu. Ya, karena umat ini tidak tahu apa maunya Allah. Maka mesti ada. Ya. Banyak. Nah, maka dulu, ya, utusan itu tidak pernah, ya. Maka di ayat dikatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepadamu, ya, ketika Allah mengutus Rasul. Jadi dengan datangnya Rasul ini kita tahu, oh ini benar, oh ini tidak benar. Ya, maka nikmat. Ba'atsa fihim Rasul. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, yang membacakan, ya, apa maunya Allah, ringkasnya itu. Ya. Nah, kemudian tadi dikatakan, ya, hubungan antara khilafah dengan penyebaran Islam atau dakwah Islam. Nah, setelah 1924 tidak ada khalifah sebagai pengganti Rasul. Apa yang terjadi? Kalau dalam ayat ini dikatakan,
Ya, jadi Rasul ini diutus kepada umat untuk menyampaikan dua hal. Satu, ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ijtanibu tagut. Ya. Ya. Jadi dua tugas Rasul, mengajari umat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, menghindari tagut. Dari dua tugas inilah disimpulkan menghindari tagut itu sama dengan la ilaha, beribadah hanya kepada Allah, illallah. Paham? Ya. Jadi dari dua misi yang disampaikan ini, beribadah hanya kepada Allah dan menghindari tagut ini, dengan kata singkat itu la ilaha illallah. Jadi bersihkan dulu, baru taruh keyakinan. Keyakinan yang tidak bersih akhirnya campur aduk. Jadi ini lawannya, jangan talbis, jangan campur aduk. Ya. Nah, dan begitulah diajarkan dari masa ke masa oleh Rasul tadi itu. Maka setiap masa dari kerasulan itu dalam sejarah, katakanlah ini wadahnya umat Islam, ya, yang dipimpin oleh Rasul. Di luar sana ada wadah, ya, ada wadah lain, ya. Jadi ini, ya, istilahnya tali ulur. Ya, ini mengajak ke sini, ini mengajak ke sini. Kalau di sini orang mengajak kepada Allah, kepada surga, yang di sini ngajak ke neraka. Maka kepemimpinan itu ada dua. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu ayat Allah sudah jelaskan apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Allah itu walinya, pemimpinnya orang-orang beriman. Orang beriman yang dipimpin oleh Allah akan mengeluarkan mereka dari gelap menuju terang. Sebaliknya, orang kafir itu pemimpinnya tagut. Tagut itu mengeluarkan orang dari cahaya ke kegelapan, ke yukhrijuna minaz zulumati ilan nur. Di ujung ayat itu ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, waliyadzubillah. Ya. Nah, jadi begini mestinya, ya. Setelah Rasul tidak ada, khalifah, begitu yang dilanjutkan. Ya, kepemimpinan itu. Nah, maka hubungan antara khalifah dengan penyebaran Islam itu ya jelas begitu. Orang Islam itu tahu ini harus dihindari tagut itu. Nah, sejak tidak adanya khalifah, bukan orang tidak mengerti lagi apa itu tagut. Ya, apa yang dimaksud dengan tagut? Tak ngerti. Maka bukan menghindari, dia datangi. Dia datangi. Dia masuk ke situ malah. Dia akui tidak benar, dia mau perbaiki. Dia akui tidak benar itu, maka dia masuk untuk memperbaiki. Padahal perintahnya hindari. Ya. Jadi begitulah. Maka kita yang paham ini seperti itu, memahami kondisi. Oh, mereka ini
lahir di masa tidak ada kekhalifahan, akhirnya salah paham terhadap Islam. Kenapa? Ya nak, karena paham salah yang mengajari mereka tentang Islam. Musuh Islam yang ngajari sudah. Termasuk saya dulu. Oh, ya. Saya katakan, ya, setelah saya diberi pemahaman tentang At-Taubah 100 ini, ya, karena saat itu kan bingung melihat kita wajib bersatu, tapi kenyataannya umat Islam ini bukan bersatu, tetapi bersaing, ya, bukan bersatu, bersaing. Bersatu itu mestinya wadahnya umat Islam ini hanya satu, ya. Tapi pada saat itu justru membenarkan boleh lebih dari satu wadah itu. Ya, tidak ketemu sebenarnya. Kalau kita harus bersatu, kemudian dibenarkan ada wadah lebih dari satu, tidak cocok. Maka kalau paham betul bahwa kita harus bersatu, wadahnya harus satu saja. Tidak boleh lebih dari satu. Kalau membenarkan boleh lebih dari satu, maka yang terjadi adalah bersaing. Ya. Nah, maka saya bingung bagaimana mewujudkan persatuan ini kalau begini. Baru saya paham setelah ditunjukkan At-Taubah 100 bahwa mestinya kita mengikuti as-sabiqunal awwalun. Setelah wafat mereka dipimpin oleh khalifah, maka harus ada khalifah supaya kita ini bersatu dalam sistem itu. Ya. Dan disitulah baru mengerti ini yang diajarkan oleh Rasul, tadinya beribadah hanya kepada Allah, hindari tagut, baru ngerti. Ya. Jadi ini pelajaran yang tidak semua orang ngerti, walaupun tinggi ilmunya, katakanlah saja seperti dai-dai kondang ini. Ketika ditanya, Pak Ustadz, saya ini mau kuliah di Fakultas Hukum, bagaimana menurut Pak Ustadz? Oh ya bagus, nanti kalau berhasil kamu bisa merubah hukum, Bu. Loh, bisa bilang itu karena tidak mengerti padahal ada kata ijtani, Bu, hindari, malah dia suruh masuk ke situ. Ya Allah. Iya. Jadi kembali lagi, hubungan antara khilafah dengan penyebaran dakwah Islam ini sangat erat. Kalau tidak ada kekhalifahan ini, orang salah paham tentang khilafah. Maka kebanyakan orang yang ada sekarang ini, ya karena memang lahir di masa tidak ada kekhalifahan, akhirnya mayoritas salah paham terhadap Islam itu. Ya. Mereka mengatakan bahwa harus ulama. Ya. Yang menjadi khalifah itu harus ulama. Iya, saya kata-kata. Betul. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ulama? Ulama, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Fatir itu, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang betul-betul takut kepada Allah itu hanya ulama. Nah, kita tes keulamaannya. Ini ada perintah Allah, kita disuruh bersatu. Siapa yang berani melaksanakan itu? Mewujudkan. Ternyata ya banyak orang ya yang pintar tapi tidak berani mengumumkan kekhalifahan itu. Kenapa? Ya ada yang lebih dia takuti daripada Allah. Ya. Maka ya surah Fatir. Ya. Coba dilihat.
Ayat 28. Ya, surah Fatir ayat 28. Ya, jadi makna ulama itu yang paling takut. Maka tentu saja kalau dia betul-betul takut, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Ayat 28. Ya. Sudah? Lanjut. Kerugian apa yang diderita umat Islam tanpa adanya khalifah? Kerugian apa yang diderita umat Islam tanpa khalifah? Ya. Saya sebutkan. Kerugian apa yang diderita umat Islam kalau tidak ada khalifah? Bisa sebutkan? Ya. Hah? Apa enggak merasa rugi? Iya. Apa ruginya? Ya, sudah tadi ya. Kita tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Terus apa lagi? Kita akan dipimpin oleh pemimpin yang bukan Islam. Sementara pemimpin itu kalau bukan pemimpin Islam, kita diajak kemana? Iya. Coba lihat dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat berapa ya? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Surah Ibrahim itu surah 14. Salam. Surah 14 ayat berapa ini? Ya. Ayat 28. Jika kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Iya. Coba diulangi. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah
dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Apa itu? Lanjut. Apa? Yaitu neraka jahanam. Masya Allah. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mengganti nikmat Allah? Apa nikmat Allah itu tadi? Kita diajari tentang tadi itu. Laqad manallahu 'alaikum idz ba'atsa fikum rasulan yatlu 'alaikum. Jadi nikmat Allah itu adalah kita tahu apa maunya Allah gitu. Sehingga kita bisa berjalan pada apa yang Allah ridai gitu. Kalau tidak tahu itu bingung. Nah, ada yang mengganti itu. Baddalu nikmat Allah. Kita tidak digiring untuk memperhatikan apa maunya Allah. Sibuk dengan apa mau kita. Kita diajak gitu. Mau kita yang disodorkan. Tapi maunya Allah kita tidak diberitahu. Itu dikatakan baddalu nikmatallah. Kufran. Nikmat Allah itu ditutupi, tidak diberitahu kita, tidak diungkit-ungkit, ditutupi kufran dengan kekafiran. Ini kok ada kalimatnya menjadikan kaumnya. Nah, itu artinya pemimpin. Kalau punya kaum itu berarti pemimpin. Tidakkah kamu memperhatikan pemimpin yang membawa orang untuk tidak tahu pada apa maunya Allah? Baddalu nikmatallah wa halu qaumahum daral bawar. Sesungguhnya dia itu membawa kaumnya itu ke lembah kebinasaan. Apa ke lembah kebinasaan? Jahanam. Jadi itu tadi. Orang kafir itu pemimpinnya tagut, mengeluarkan dari kebenaran kepada kegelapan. Masya Allah. Jadi itu, kalau tidak ada khalifah, kita ini tidak tahu maunya Allah. Terus kalau tidak ada khalifah, akhirnya kita mati tanpa ada komitmen. Maka hidup kita ini untuk apa? Hidup kita ini untuk apa jadinya? Kalau tidak ada khalifah, mencari apa yang kita mau. Akhirnya tidak punya komitmen untuk melaksanakan kehendak Allah. Tidak ada baiatnya. Nabi mengatakan siapa yang mati tidak ada ikatan baiat di lehernya, matinya mati jahiliyah. Cocoklah dengan 14 tadi itu, ayat 28. Jadi sangat rugi kalau tidak ada khalifah ini. Saya kira ini dulu yang sementara saya dapat sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau dipertanyakan. Silakan. Ambil minumannya di rumah. Ada apa-apa, silakan. Waalaikumsalam. Menarik yang dikisahkan prosesi pengangkatan pemilihan terangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah. Sering kali ini tentang prosesi pengangkatan atau penunjukan pembaiatan Khalifah kita ini seringkali dipermasalahkan. Ini menuju
menuju ke di antara para ini menuju ke dekat ke mana? Prosesi pembayatan khalifah kita kan nggak ada juga yang resmi atau Ya. Nah, mungkin bisa juga jelaskan prosesinya Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali juga 4 itu aja. Ya. Jadi kalau tadi Khalifah Abu Bakar ini musyawarah karena mayoritas mengatakan Nabi tidak menunjuk. Ya. Maka Abu Bakar ini menjadi khalifah berapa lamanya? 2 tahun. Ya. Di akhir-akhir beliau memimpin itu sudah merasa bahwa tidak lama lagi saya rasanya ini. Maka dia melihat di antara sahabat-sahabatnya yang diharapkan menjadi pelanjut dari jabatan sebagai pemimpin ini, dia berwasiat bahwa yang pantas menjadi pengganti saya nanti ini adalah Umar. Maka ya begitu meninggal Umar sudah, karena ada wasiat gitu. Ada ya petunjuk. Nah, kemudian Umar menjadi khalifah berapa lama? Umar menjadi khalifah 10 tahun. 10 tahun. Maka di akhir-akhir hayatnya ini Umar, atas dasar saran-saran sahabatnya ini, sepertinya kamu tidak lama lagi ini, Umar. Kenapa kamu tidak nunjuk calon penggantimu sebagaimana Abu Bakar? Kata Umar, kalau saya mau nunjuk itu kan sudah Abu Bakar lakukan. Kalau saya tidak nunjuk itu kan sudah juga dilakukan oleh yang lebih baik dari Abu Bakar, yaitu Nabi. Maka Umar ini kompromikan 2 cara sebelumnya itu. Nunjuk tapi tidak satu, langsung 6 orang ditunjuk. Kamu yang 6 orang ini punya tugas untuk mencari siapa di antara kalian ini yang pantas menjadi penggantiku. Satu di antaranya itu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, kamu jangan tunjuk saya lo ya, aku tidak punya kemampuan. Tidak mau ditunjuk menjadi khalifah. Nah, maka yang 5 ini mengatakan, ya kalau begitu kamu saja yang menjadi ketua panitia di antara kami ini siapa? Ya, jadi inilah Umar bin, ya, siapa tadi? Abdurrahman bin Auf ini yang bolak-balik ke yang 5 ini. Bagaimana menurut kamu? Sehingga ditemukan, di antara yang 5 ini Utsman. Iya. Nah, kemudian Utsman menjadi khalifah dengan cara seperti itu. Nah, ini orang menganggap bahwa ini ada alul halli wal aqdinya, ada apa namanya? Ya. Ada ya. Utsman menjadi khalifah berapa lama? Dihafal-hafal nanti. Berapa lama? 12 tahun. 2, 10, 12. Ya, jadi sudah berapa? 2, 10, 12. Tambah 12. Berapa? 24. Berarti 6 tahun lah. Ya. Jadi kemudian Utsman menjadi khalifah dan
mati terbunuh kan? Ya. Hampir semuanya ini orang melihat, wah, jadi khalifah itu sadis-sadis karena Abu Bakar ya luka, Umar juga. Ya. Padahal memang itulah harapan mereka. Sebagai bentuk syahidnya bahwa saya mati dengan bukti saya berjuang. Jadi mereka ini mau mati dan ada bukti. Memang mereka bergembira. Gara-gara itu saya bawa mati, bukti bahwa ini saya syahid memperjuangkan agama Allah. Jadi itu harapan mereka sebenarnya seperti itu. Yang sekarang tidak mengerti justru ditakuti. Wah, nanti kalau ya sampai-sampai kalau ada khalifah itu nanti kacau. Padahal selama ini tidak ada khalifah lebih kacau lagi. Ya, jadi setelah itu Utsman menjadi khalifah, kemudian setelah wafatnya Utsman, sahabat ini melihat bahwa tidak ada yang lebih pantas kecuali Ali. Maka Ali menjadi khalifah, walaupun di mana ini utusan Utsman ini menjadi gubernur, ya tidak terima, akhirnya dia mengumumkan kekhalifahannya sendiri. Muawiyah. Jadi Amir mungkin lebih. Iya. Bukan gubernur. Iya, bahasanya yang selama ini ya. Kita ubah. Iya. Nah, begitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa proses pengangkatan pemilihan khalifah ini tidak ada ya, ternyata berbeda-beda. Maka yang terpenting harus ada. Ya, harus ada. Nah, maka seperti tadi itu bahwa kalau orang selama ini berbicara tentang syarat seorang khalifah, ya sebenarnya orang menetapkan syarat-syarat itu syarat pengganti khalifah, bukan pengangkatan khalifah. Maksudnya dari tidak ada ke ada. Nah, itulah yang berbeda pandang. Ya, jadi mereka berbicara tentang pengganti sebenarnya ya. Di buku-buku ini ditulis itu syaratnya pengganti khalifah harus begini-begini. Ya, tentu beda kalau tidak ada. Ya, maka orang yang berkeinginan seperti itu tidak tahu sampai mati mungkin tidak punya khalifah. Yang sudah ada pengganti tidak mau. Iya, karena menurut dia belum memenuhi syarat. Di antara syaratnya misalnya dia katakan harus punya kekuasaan. Nah, orang berkuasa itu kalau didukung, dia tak dukung. Bagaimana? Iya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Jazakallah khair. Ya, kalau tidak ada lagi, ya kita cukupkan dulu. Demikian ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu materi yang ya sedikit banyaknya kita harus paham. Karena banyak orang yang tidak paham, maka penyebutannya saja orang, kita mengatakan khalifah, dia apa kata dia? Jadi orang yang tak paham khalifah ini apa? Hilafiyah. Ya, hilafiyah. Apa hilafiyah itu? Perselisihan, perbedaan. Iya. Baik. Iya, tanaza itu Kalau tanaza itu eker-ekeran. Berseteru. Iya, eker-ekeran. Eker-ekeran. Iya. Baik. Iya. Sahabat sekalian, materi pertama sudah selesai. Sementara itu dulu.
Mari kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.